Mas Umam, di antara semua pernyataan yang disampaikan Mas Anggoro tadi, ternyata Prabowo Subianto Gibran ini bisa sampai hampir merata di semua provinsi dan selalu unggul. Anda menganalisa hal ini seperti apa? Ya, tentu saya ingin menyampaikan satu hal dulu Mbak ya. Bagaimanapun juga di hasil Pilpres 2024 ini memang agak unik dibanding dengan hasil Pilpres di 2014, 2019 atau barangkali kita bisa cek di 2009 tampaknya masih cukup linear ya. Tapi di 2014-2019 hasil perolehan pemenang itu seringkali berada di bawah hasil survei. Meskipun survei itu sifatnya adalah snapshot pada momentum itu saja. Dan memang kemarin masih ada angka undecided voters dan juga swing voters yang juga tentu belum tercapture. Sementara kalau exit poll dan juga quick count tentu sudah mengcapture karena mereka yang keluar dari TPS. Tetapi trennya biasanya itu angka elektabilitas kemenangan itu berada di bawah survei. Kali ini berbeda. Di survei itu angka tertinggi per minggu lalu kalau misalnya kita cermati itu rata-rata di 50%, 51,8%. Hampir belum ada satupun yang mendeklar di angka sekitar 55%. Kalau misalnya kemudian dianggap itu sebagai angka psikologis kemenangan ya. Karena kalau misalnya kita merujuk ke Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, kemenangan satu putaran itu hanya bisa terjadi pada momentum ketika kemudian memenangkan 50% wilayah provinsi dan kalaupun yang kalah itu minimal 20% suara bisa terdistribusi di situ. Tetapi ini hasilnya sangat berbeda. Kalau misalnya kemudian diprediksi awal, snapshot awal itu berada di angka 51-52%, sekarang sampai mencapai angka 57, 58, ada 60 bahkan. 59 bahkan 60%. Maka ini betul-betul kemudian bagi kubu 02 tentu ini adalah sebuah capaian luar biasa. This is incredible achievement. Karena betul-betul melampau hasil target dan itu diakui. Acknowledgement itu disampaikan oleh Gibran, Mas Gibran, sebagai cawapres. Semalam dalam forum juga sempat diskusi dengan Mas Rosan, selaku Ketua TKN, juga mengakui, termasuk juga Wakil Ketua Gerindra, Mbak Saras ya, bahwa angka perolehan sekarang memang betul-betul di luar target itu. Nah, tetapi di saat yang sama, angka itu juga kemudian seolah menebalkan anggapan, kekhawatiran, ketakutan yang selama ini menjadi concern dari kubu 01 dan juga kubu 03 tentang adanya potensi kecurangan secara terstruktur dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif TSM. Nah, hal itu disampaikan kemarin oleh kubu 03 dan semalam juga dalam diskusi bersama Pak Hasto selaku Sekjen PDIP juga tampaknya memiliki concern yang sama. Baik, nanti kita akan bahas nih Mas Umam lebih detail terkait dengan adanya dugaan itu karena memang dugaan kecurangan surat suara pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 ini ditemukan di sejumlah TPS di sejumlah daerah. Karena ada temuannya ratusan lembar surat suara ditemukan sudah tercoblos. Bawaslu Kota Bandar Lampung menghentikan proses pemungutan suara di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung. Penghentian ini dilakukan karena terdapat sejumlah surat suara yang sudah tercoblos sebelum dicoblos oleh warga. Jenis surat suara itu yakni surat suara pemilihan anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung. Pihak Bawaslu Kota Bandar Lampung mengatakan informasi temuan ini dilaporkan warga karena surat suara yang diterima sudah tercoblos. Dengan adanya temuan ini, Bawaslu Kota Bandar Lampung merekomendasikan supaya KPU melakukan pemungutan suara ulang. Jelas ada pemilih warga ketika dia membuka surat suara sudah ada yang tercoblos. Kita anggap mungkin rusak lah ya. Kita coba minta kembalikan tukar. Dia tukar dikasih lagi ke surat suara, yang kedua terbuka rusak lagi, RI-nya tidak ditemukan, DPD-nya tidak ditemukan, presidennya tidak ditemukan, hanya di provinsi dan berdasarkan itu kita segera komunikasikan secara berjenjang ke atas, diminta dari provinsi untuk dihentikan.
Kecurangan surat suara juga terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam sebuah video amatir yang direkam saat sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di TPS 17 Kampung Rancakalong, Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, memperlihatkan puluhan surat suara yang sudah dicoblos sebelum pencoblosan oleh para pemilih. Dalam video yang tersebar ini, mereka mengaku surat suara yang dikirim dari pusat ini sudah tercoblos. Bawaslu Kabupaten Garut pun membenarkan adanya video viral tersebut yang terjadi di Kabupaten Garut. Temuannya ada beberapa ya, sebanyak kurang lebih 24 surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan. Tapi poin pentingnya adalah surat suara tersebut satu tidak diberikan kepada pemilih sehingga itu tidak digunakan. Yang kedua, surat suara itu sudah dianulir kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak. Itu aja. Itu lokasinya di mana, Bu, laporan? Lokasinya di Cisurupan. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Baja menyebut telah menerima beberapa informasi awal dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi pada 14 Februari 2024. Ia mengimbau agar masyarakat bisa melaporkan informasi awal dugaan pelanggaran pemilu langsung ke Bawaslu. Tim Liputan Metro TV. Jadi pemirsa, itu adalah informasi seputar ada indikasi terjadinya kecurangan. Nah, Mas Umam, kalau dari hasil yang kemudian berbeda sekali ya, dari survei ada 51, kisaran 52%, sekarang 59, bahkan ada yang 60%. Wajar saja mungkin ada yang melempar indikasi kecurangan itu ada. Tapi apa indikasi kecurangan yang paling mungkin terjadi sebenarnya? Ya, kalau misal konteks proses ya, kalau misal kemudian selama ini sudah diantisipasi, sebenarnya itu terkait dengan sebuah proses yang cukup sistematis, terutama terkait dengan penggunaan infrastruktur kekuasaan negara, terutama mengenai bagaimana deployment sejumlah penjabat kepala daerah yang tentu mereka dalam konteks kerja teknokratik bisa diharapkan kemudian bisa menjalankan kerja-kerja sebagai perwakilan kepala daerah. Tetapi kalau misal kemudian dalam konteks kalkulasi kepentingan di politik praktis, mengharapkan kerja penjabat kepala daerah untuk menjadi sebuah entitas yang netral, rasanya too good to be true. Rasanya itu mungkin ada di Konoha. Tapi kalau misal dalam situasi ini, rasa-rasanya proses dinamika itu terjadi. Meskipun ya, ini tentu saya kembali lagi ke konteks tadi. Lalu bagaimana proses selanjutnya? Problemnya begini. Kalau misal kemudian memang kecurangan itu terjadi, yang bisa dimiliki opsi oleh kubu 01 dan juga kubu 03 hanya dua. Apa itu? Satu, menerima. Yang kedua, menolak dengan melakukan perlawanan. Kalau menerima, maka kemudian seolah ini membalikkan basis argumen yang selama ini mereka sampaikan, concern terkait dengan potensi kecurangan. Tetapi kalau misal kemudian melakukan perlawanan, harus dihitung lebih dulu. Satu-satunya perlawanan konstitusional yang bisa dilakukan adalah mengajukan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan mendasar, apakah kemudian kubu 01 dan juga kubu 03 percaya terhadap kredibilitas, termasuk juga dalam konteks institusional, termasuk juga sebaran dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang ada? Seharusnya percaya, meskipun selama 4 bulan terakhir 01 dan juga 03 termasuk yang tidak percaya terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Tantangan kedua, kalau misal kemudian tetap percaya pada kredibilitas dalam proses sengketa pemilu di MK, di Mahkamah Konstitusi, yang harus dilakukan merujuk pada pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, terutama tentang pasal pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif. Maka harus bisa dibuktikan dengan data, informasi dan bukti-bukti akurat dan valid di 50% provinsi se-Indonesia. Artinya bahwa untuk menghadirkan itu tidak mudah. Maka kalau misal tadi ada kejadian di Lampung, ada kemudian di sejumlah luar negeri ya, beberapa TPS itu, secara faktual mungkin itu adalah kecurangan. Tetapi apakah kemudian merepresentasikan sesuatu yang sifatnya sistematis, terstruktur dan masif, itu yang tidak mudah untuk dihadirkan. Nah ini yang kemudian kita akan uji seberapa kuat konsistensi dan juga keberanian dari masing-masing kekuatan yang selama ini mengklaim melakukan memiliki kekhawatiran atau concern terkait dengan konteks fair election, apakah kemudian akan tetap berani melakukan perlawanan secara konstitusional, secara politik ataukah tidak, atau
jangan-jangan sekarang menuju di 20 Oktober 2024 nanti akan dijadikan sebagai ruang negosiasi, ruang kompromi politik dan juga kepentingan untuk kembali melakukan kompromi kepentingan dengan siapa yang menang. Baik, nanti itu akan kita bahas lebih lanjut, dan yang menarik adalah ketika membahas soal narasi kecurangan ini kan sebenarnya di setiap pemilu ada. Tapi kenapa kemudian yang tahun ini kenapa lebih nyaring begitu ya? Nah, tapi kita akan bahas usai informasi yang berikut ini, karena ada informasi di Medan Amplas, Sumatera Utara, proses pemungutan suara di salah satu TPS ini pemirsa diwarnai dengan kericuhan. Ngamuk, warga ngamuk, kakak ini ngamuk, viral. Pemirsa, ini adalah momen ketika sejumlah warga mengusir 3 orang yang diduga pemilih gelap di Jalan Pembangunan Kecamatan Medan Amplas pada Rabu kemarin. Kejadian ini bermula saat salah seorang warga curiga atas sikap pelaku yang tidak merespon panggilan panitia TPS sebanyak 3 kali. Kemudian saat dimintai kartu identitas dan surat undangan mencoblos, panitia mendapati ketidakcocokan dan menginterogasi asal pelaku ini dari mana. Kemudian tidak lama warga menarik keluar ketiga pemilih gelap dari TPS untuk menghindari penyalahgunaan data pemilih. Kericuhan pun tidak bisa dihindarkan lagi, ketiga pelaku pun digiring ke pos polisi terdekat. Anita, sini KTP-nya, saya bilang kayak gitu. Langsung Tiara Simbolon, di mana rumahnya? Di Tembong. Kok bisa kemari? Harusnya kalaupun dia di Tembong, dia pemilihnya itu jam 12 sampai jam 1, ya kan? Ya, jadi langsung heboh, ini nggak bisa nih. Langsung saya bilang, ini nggak bisa nih, ini ada yang curang nih. Langsung lah sama masyarakat, langsung dibawa ke rumah Catling-Catlingnya ada apa-apa, udah nilai polisi, lah selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.